Hai semuanya, aku Aci dan aku udah belajar bahasa Korea selama 12 tahun dan ngajar bahasa Korea selama 6 tahun. Jadi kali ini aku berencana untuk ngejalanin 30 Days Challenge, dimana aku bakal ngajarin bahasa Korea dari YouTube selama 30 hari setiap jam 12 siang. Jadi kalian bisa stay tune di channel ini untuk belajar bahasa Korea pemula dan sampai yang ribet-ribet juga bisa kita pelajarin bareng. Sebelumnya aku pengen ngasih tau kalau aku juga manusia biasa, jadi kalau misalnya kalian menemukan kesalahan dari pengajaran aku, kalian bisa ninggalin komen secara baik-baik ya. Nanti bisa kita diskusiin bareng dan bahkan mungkin bisa jadi pelajaran baru buat aku. Kali ini kita bakalan masuk ke yang rada belibet dan jelimet dikit aja. Belum masuk ke semuanya, tenang. Kita cuma bakalan mulai untuk masuk ke pembentukan kalimat, tapi ini kayak step pertamanya aja gitu loh. Di video ini aku bakalan ajarin beberapa hal penting yang harus kalian tahu sebelum kalian mulai belajar bikin kalimat dalam bahasa Korea. Yang pertama itu adalah bahasa Korea sama bahasa Indonesia itu penyusunan kalimatnya kebolak-balik gitu, beda ya. Jadi untuk otak kita menyusun bahasa Korea biasanya bakalan membutuhkan waktu buat kita ngerasa, oh ini make sense gitu. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu kita membentuk kalimat tuh dengan susunan SPOK. Oke, SPOK. Contohnya dalam bahasa Indonesia, saya meminum air di dapur. Oke, itu adalah contoh SPOK. Nah, kalau dalam bahasa Korea, bentuknya itu jadinya SKOP. Jadi susunannya tuh SKOP. Bayangin ya, kebolak-balik dah tuh. Nah, jadi yang tadinya kita bikin saya meminum air di dapur, dalam bahasa Korea, dia bakalan bentuknya jadi saya di dapur, air meminum. Aneh kan? Nah, tapi pelan-pelan kalian pasti bakalan bisa. Yang pertama harus diingat gini aja. Jadi dalam bahasa Korea itu, kalau kita bikin kalimat, yang paling basicnya itu dalam satu kalimat itu udah pasti ada kata kerjanya atau kata sifatnya. Bisa nggak di dalam satu kalimat ada kata kerja dan kata sifat barengan? Bisa, tapi kita belajarnya jangan sampai situ dulu karena itu rada ribet. Yang paling basic dan paling gampang untuk dipelajari itu dalam satu kalimat pasti ada pilihannya satu, antara kata kerja atau kata sifat. Udah, nggak bisa digabungin dulu. Bisa digabungin tapi nanti aja ya. Jadi untuk sekarang nggak bisa digabungin dulu. Pilih salah satu, mau kata kerja atau kata sifat. Seperti yang aku udah bilang di video sebelum ini, kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea itu memiliki kata dasar. Kata dasar itu yang akhirnya nanti bisa kita ubah pakai grammar-grammar gitu yang jadinya kayak 갑니다, 가요, 갔어요, 갈 거예요. Katanya semuanya kata dasarnya sama sebenarnya, itu kata. Oke? Nah, jadi kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea itu semuanya belakangnya ada kata tanya. Nah, nanti pada saat ketemu sama grammar, tanya ini bakalan dibuang. Oke? Tanya harus dibuang sebelum dimasukin deh tuh si grammarnya. Nah, terus satu hal lagi yang kalian harus ingat dalam bahasa Korea itu, perbedaan antara kata kerja dan kata sifat itu bener-bener harus kita tahu banget gitu. Jadi kayak kita harus hafal kata yang ini tuh masuknya apa, kata kerja atau kata sifat, kata yang ini apa, kata kerja atau kata sifat. Kalau kalian masih bingung, masih puyeng gitu ya, yang basicnya aja deh, cara gampangnya aja gimana cara bisa ngebedainnya. Yang paling gampang, kalau kata kerja itu kita bergerak, untuk melakukan sesuatunya itu kita bergerak. Misal kayak contohnya pergi, itu kita kan harus gerak ya kan, jalan. Makan, itu kita harus gerak, ya kan? Makan. Terus habis itu apa lagi ya? Melihat. Melihat itu kan kita harus bergerak. Ya kan? Gerak gitu kita untuk melihatnya. Nah, kalau kata sifat tuh kayak gimana? Kata sifat itu bisa kayak opini atau sesuatu yang kita rasakan. Kata sifat yang opini itu apa? Cantik, ganteng, bagus, jelek. Itu kata sifat. Tapi kalau kata sifat yang kita rasakan itu apa? Kayak misalnya sesuatu itu dingin, sesuatu itu panas, atau kita tuh ngerasa malu, kita ngerasa seneng, itu masuknya kata sifat. Itu yang paling basic cara ngebedain kata kerja dan kata sifat. Kenapa kita harus ngebedain banget? Karena nanti di rumus-rumus grammar-grammar dalam bahasa Korea itu bakalan beda. Yang mana rumus untuk kata kerja, yang mana rumus untuk kata sifat itu bakalan beda. Jadi kalian harus engah dulu nih, kata kerja tuh yang kayak gimana, kata sifat tuh yang kayak gimana. Nah, itu harus bisa dulu ngebedainnya. Nah, kita coba yuk belajar dulu untuk mengubah kata-kata dasar, beberapa kata dasar dalam bahasa Korea pakai grammar formal.
Jadi pada saat kita membuat kalimat itu dalam bahasa Korea, kita nggak bisa pakai kata dasarnya. Jadi yang kayak tadi ada belakangnya ada ta-ta-nya itu, pada saat udah jadi kalimat, dia tuh nggak bisa belakangnya ta. Dia harus dirubah dipakein grammar. Grammarnya apa? Grammar yang formal, grammar yang informal, grammar yang sopan, grammar yang nggak sopan, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang basic dulu aja. Yang paling gampang itu adalah grammar formal. Kata kerja dan kata sifat dulu yang simple ya. Sebelumnya aku kasih tahu dulu di sini ada rumusnya. Rumusnya ini. Jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf vokal setelah tanya dihilangin ya. Jadi tanya dihilangin dulu. Abis itu dia berakhiran huruf vokal, dia pakainya amnida. Nah, tapi kalau misalnya dia kata kerja atau kata sifat setelah tanya diilangin, dia berakhiran huruf konsonan, dia pakainya yang semnita. Untuk yang kata tanyanya, caranya sama kayak gitu, tapi instead of ta, pakainya ka. Jadinya amnika sama semnika. Sedangkan yang negatif, dia bentuknya kata kerja atau kata sifat, mau akhirannya konsonan, mau akhirannya vokal, langsung aja ditambahin ji an semnita. Ji an semnita. Itu yang negatif ya, kalimat negatif. Nah, kalau misalnya kalimat negatif tapi nanya, berarti tanya yang tadi diganti jadi ka. Jadinya ji an semnika. Ji an semnika. Contohnya, kita pakai vocab yang paling gampang aja. Ada kata sama kata. Kata itu artinya pergi, yang berarti dia adalah kata kerja, dan kata itu artinya asin, yang berarti dia kata sifat, karena kita ngerasain itu kan. Itu adalah contoh kata kerja dan kata sifat yang berakhiran huruf vokal. Terus kalau untuk kata kerja dan kata sifat yang berakhiran huruf konsonan, kita pakai kata mukta, yang artinya makan untuk kata kerjanya, dan untuk kata sifatnya kita pakai bepta, yang artinya pedas. Pada saat ketemu grammar ini, dia jadinya kamnita. Kamnita. Terus ada camnita. Camnita. Contoh konsonannya 목습니다. 목습니다. 맵습니다. 맵습니다. Contoh kalimat tanyanya 갑니까? 갑니까? 잡니까? 잡니까? Contoh yang konsonan 먹습니까? 먹습니까? 맵습니까? 맵습니까? Untuk yang negatif, kita langsung aja karena dia nggak ada perbedaan antara konsonan sama vokal ya. 가지 않습니다. 가지 않습니다. 짜지 않습니다. 먹지 않습니다. 맵지 않습니다. Yang bentuk negatif tapi nanya. 가지 않습니까? 짜지 않습니까? 먹지 않습니까? 맵지 않습니까? Nah, sudah selesai kita ya di video kali ini. Simple kan ya, tapi di pelajaran itu adalah cara membentuk grammar formal ya, karena pasti bakalan dipakai ke depannya. Grammar formal itu by the way biasanya dipakai pada saat presentasi, pada saat kita meeting, pada saat kita ngomong sama bos kita atau orang yang sangat kita hormati dalam keadaan kayak formal gitu deh. Jadi dia sopan dan dia kayak kondisinya formal lah pokoknya. Nah, kalau misalnya sopan tapi nggak formal, ada nggak yang kayak sopan tapi bisa dipakai untuk bahasa sehari-hari? Ada dong. Kita bakalan belajar di video yang selanjutnya. Makasih udah nonton sampai akhir. Semangat terus belajar bahasa Koreanya. Sampai ketemu di video selanjutnya besok. Dadah!